Halo Sobat Seni, jumpa lagi dengan saya Adipati Dater. Pada video kali ini saya ingin ngobrolin lagi tentang puisi, atau kita ngomongin lagi tentang puisi, yaitu perangkat puisi, tentang salah satu perangkat puisi yang menurut saya sangat penting untuk diketahui seorang penulis puisi, yaitu majas. Pada video kali ini kita akan ngobrolin tentang majas, pengertian majas, dan ada berapa jumlah majas, ada berapa aja itu majas, dan apa saja sih termasuk majas jenisnya itu. Nah, langsung saja kita mulai ya. Pertama, majas itu ada 4. Majas pertentangan, majas perbandingan, majas penegasan, dan satu lagi itu majas sindiran. Jadi keempat majas ini bisa kita gunakan untuk sebagai perangkat puisi untuk menampilkan wajah puisi kita seperti apa. Bisa kita gunakan. Nah, majas itu apa sih? Nah, kalau saya tuh gampangnya majas itu ya gaya bahasa lah. Gaya bahasa seorang penyair untuk menyampaikan pikirannya, gagasannya, dan perasaannya bisa juga untuk menyampaikan itu. Tapi kita bisa melihat dari KBBI. Kalau menurut KBBI, majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain atau dalam bentuk kiasan. Nah, jadi ngomongnya nggak langsung tuh. Jadi ada bentuk kiasan-kiasan tertentu dengan menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Itu menurut KBBI. Tapi juga kalau kita bisa lihat menurut Hagit Arigan, majas adalah cara mengungkapkan pikiran melalui gaya bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian seorang penulis. Itu menurut beliau. Dan ada lagi kalau kita mencoba mengutip apa yang disampaikan oleh Aminuddin. Majas merupakan gaya bahasa yang digunakan oleh seseorang atau seorang penulis dalam memaparkan gagasannya sesuai dengan tujuan dan efek tertentu yang ingin dicapai. Jadi memang majas ini digunakan seorang penulis itu untuk membuat penulisnya mencapai efek tertentu sesuai yang diinginkan oleh penulisnya. Misalnya sindiran gitu kan, majas sindiran itu ya dia pengen nyindir aja gitu kan. Kalau majas penegasan, dia juga ingin menegaskan apa yang ingin dia sampaikan. Nah, saya rasa seperti itu untuk penggunaan majas di dalam sebuah puisi itu penting sekali. Mengapa penting? Karena gaya bahasa ini kan adalah, kalau saya menyebutnya gaya bahasa ini, cara kita ngomong. Cara kita ngomong sesuatu sama orang dengan harapan orang itu mengerti dengan apa yang kita sampaikan, tapi nggak langsung. Ada kiasan-kiasan tertentu yang kita gunakan supaya misalkan tidak terlalu menyinggung, tidak terlalu terbuka, tapi nyindir gitu kan. Tapi tegas gitu kan, gitu. Nah, apa saja sih yang termasuk dengan majas pertentangan, misalnya dari totes, parado, antitesis, kontradiksi, interminus lah. Nah, kalau sindiran juga ada nih, saya loncat-loncat nggak apa-apa ya, saya ingat-ingatnya aja nih. Kalau sindiran itu ya ada, majas sindiran itu ada ironi, sinisme, sarkasme. Nah, kan situ ada di situ tuh, itu majas sindiran. Tapi kalau majas perbandingan itu ada hiperbola, alegori, simile, metanomia, personifikasi, asosiasi. Oh, banyak tuh kalau yang perbandingan. Saya nggak terlalu hafal sih, tapi bisalah kalau kita mau buka-buka buku lagi ada kok
di buku-buku sastra gitu. Dan kalau majas penekasan itu juga ada pleonasme, repetisi. Ini repetisi. Nah, kalau repetisi itu sering digunakan loh dalam banyak penyair. Pengulangan-pengulangan, retorik, klimaks dan anti klimaks itu, atau paralelisme, ya kan? Itu bisa digunakan kita dalam menulis puisi. Penggunaan majas itu menurut saya sih penting juga, sangat penting malah. Saya menggunakan majas juga sih dalam membuat puisi itu, sehingga menjadi menampilkan wajah puisi kita lebih gimana gitu kan tampilannya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Salam literasi.